Oh ya. Baik. Jadi kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kasih sayangnya kepada kita semua sampai hari ini. Dosa-dosa kita ditutupi, maksiat kita diampunkan, rezeki tetap diberikan, kesehatan tetap ada, dan masih banyak lain yang tidak bisa kita sebutkan satu demi satu. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan tidak hanya sebagai penggugur dosa, tetapi juga sebagai penambah bekal kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu saja sudah sepantasnya untuk kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita dapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa kali ya, 2 kali ya saya nggak datang ya. 2 kali apa sekali? Sekali. Pak Haji ya, sekali ya? Oh 2. Angka 1 nggak cukup ya? 2. Iya, jadi yang terakhir itu istri COVID. Istri COVID pegang 4 orang. Ya, dari bayi sampai yang 9 tahun. Saya bilang sama istri, lebih baik saya yang sakit daripada kamu yang sakit. Ini capeknya luar biasa, saya bilang. Laptop nggak kepegang. Ya, 10 hari nggak kepegang itu. Nggak bisa memang ya. Muter aja di situ-situ. Ya alhamdulillah sudah sembuh, tapi memang kelihatannya kalau sembuh itu ada bawaan ya. Nafas berat, ya, mau lari tidak seperti biasa. Jadi ya mudah-mudahan dikembalikan semuanya seperti semula dan ditambah lagi kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jadi pada kesempatan kali ini kita akan, mungkin jangan-jangan sudah pernah terulang, tapi saya nggak ada masalah sih kita bahas lagi ya satu kaidah tentang la darar wa la dirar. Ya Ustaz ya, la darar, mana Ustaz Darman? Oh ya Ustaz Darman ya. La darar wa la dirar. Kayaknya lagi pada punya topi-topi peci-peci Rusia semua ini kayaknya. Ada, saya lihat ada Pak Ustadz, ada Pak siapa? Pak Agus. Itu saya lihat di foto. Ya, jadi kaidah ini kan kalau pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tahrim akl amwalan nas, haram memakan harta orang lain. Itu pertemuan sebelumnya tuh. Secara batil. Haram memakan harta orang lain secara batil. Nah, kaidah ini hampir mirip, tapi ada ketambahannya. La darar itu, ketambahannya la darar itu tidak membahayakan diri, wala dirar, tidak membahayakan orang lain. Gitu kira-kira tambahan kaidah ini. Kalau ditanya kemudian apa dalil atau hadis kaidah ini muncul? Pertama tentu saja kita bisa buka daripada Al-Quran. Al-Quran datang dengan kata yang sama, kata-kata doror itu. Contoh misalnya silahkan dibuka di, ini kenapa saya lupa tambahkan surat ayatnya ya. Ini ayat surat An-Nisa kalau nggak salah ya. Nanti dicari ya. Ayatnya juga nggak ketahuan nih ayat berapa. Wa idza talaqtumun nisaa, ya, apabila kamu menceraikan istri kamu, fabalaghana ajalahunna, dan telah sampai mendekati masa iddah, ya kan, mendekati masa iddah, berarti ini kemungkinan besar talak 1 atau talak 2, ya, mendekati masa iddah. Fa'amsikuhunna bima'rufin, maka pilihan kalian ada 2. Fa'amsikuhunna bima'rufin, rujuk mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Au sarrihuhunna bima'ruf, lepaskan mereka. Ya kan? Lepaskan mereka. Itu cuma 2.
Jadi habis kita cerai, kita cerai. Kalau talak 1, talak 2 berarti masih punya potensi balik. Nah, baliknya itu kan nunggu masa iddah juga, ya kan? Masa iddah berapa hari? Oke, pokoknya masa bersih ya. Oke, ketika udah mau dekat masa iddah itu habis, pilihan cuma 2. Ambil kembali atau lepaskan seterusnya. Nah, ayatnya kita sambung. Wala tumsikuhunna, jangan kalian tahan-tahan mereka. Tumsik itu kan dari kata masaka yamsiku, pegang. Bisa diterjemahkan tahan. Wala tumsikuhunna diroro. Apa itu diroro tadi? Sengaja kamu menahan mereka, tak jelas ya. Ya, wala tumsikuhunna diraral lita'tadu, untuk memberikan kemudaratan. Saya mahamnya begini ayat ini. Dia ambil Ustaz, dia balik. Dia tidak lepas. Jadi talak 1, dia rujuk lagi. Tapi niatnya apa? Diroro, memberikan bahaya. Apa bahaya yang dia berikan? Kan bagus dia rujuk lagi ya Pak ya. Kan bagus ya, dia rujuk lagi. Sebenarnya orang ini sudah pun tak mau lagi. Cuman dia belum dapat kawin lagi. Belum ada yang suka dia. Belum ada pengganti. Usaha selama 40 hari gagal maning. Ya, proposal ditolak semua. Akhirnya dia pikir. Waduh, ini 40 hari repot. Nggak ada yang masakin. Ya nggak? Nggak ada yang nyuciin. Ya, mending lebih baik ikat lagi. Kan begitu ya. Tapi dari dasarnya dia sudah tidak ada rasa suka, sudah tidak ada rasa cinta. Nanti dia akan marah-marah, salah dikit dia pukul, gitu loh Pak Ketua. Nanti kalau udah memuncak, cerai lagi, jatuh talak 2. Masih bisa ditahan lagi nggak? Tahan lagi. Dia cerai 40 hari nunggu, nyari nggak dapat, ambil lagi. Ini yang dilarang oleh agama. Ya, ini yang dilarang oleh agama. Makanya hati orang siapa yang tahu? Betul ya? Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Jadi kalau niatnya dari awal sudah ingin membahayakan, itu dilarang dalam agama. Dalam Islam, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, siapa yang berniat, siapa yang meminjam uang dengan niat dari awal tidak mau bayar, sudah ada niat, itu Allah akan susahkan dia tak mampu bayar betulan. Serius. Sebaliknya, kalau dia meminjam uang dan dari awal dia berniat, saya akan bayar, apapun terjadi, Allah akan mudahkan. Kata Allah mudahkan ini kan bisa diterjemahkan luas. 1, betul-betul bayar. Yang kedua, bisa saja orang yang mengasih pinjaman hatinya apa? Baik, sudah nggak apa-apa, sudah. Kan itu namanya dimudahkan kan? Iya. Gitu, Pak. Iya, asal pokoknya dia baik, sudahlah nggak apa-apa, udah gitu ya. Kan Allah itu yuqallibul qulub. Allah itu yang membolak-balik hati. Ya. Jadi kata mudah itu tidak mesti dalam bentuk-bentuk tindakan nyata. Tindakan hati itu sudah. Bahkan sebenarnya kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, semua tindakan manusia ini sumbernya dari mana? Dari hati. Ini komandannya. Komandan kita, komandan tubuh kata Imam Al-Ghazali itu di sini. Nanti dia transfer ke sini. Di sini diolah, jadilah tindakan. Gitu. Makanya Imam Ghazali bilang begini, kalau sudah mulai terpikir hal-hal yang tak bagus, cepat pindahkan dia kepada urusan-urusan yang lain. Karena manusia itu cuma, kan dalam ayat apa itu? Ayat apa hadis? Tidak ada kemungkinan dalam satu kali kesempatan orang itu memikirkan
dua hal secara bersamaan dan sama-sama berkualitas. Nggak mungkin. Pasti ada salah satu yang mendominasi. Jadi dalam hidup ini hanya dua, baik, buruk. Kalau pikirannya banyak buruk, berarti urusan baik akan lepas. Tapi kalau yang difikirkan banyak yang baik, yang negatif akan hilang. Gitu aja. Gitu aja. Nah, jadi hanya begitu, pertarungan begitu terus. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ayat 1 ya, sebagai dalil daripada kaidah kita. Ayat 2, dalil ayat yang kedua. Dalil ayat yang kedua di surat ini Al-Baqarah ini. Bisa saja Al-Baqarah ini. Saya juga lupa tadi ayatnya berapa, surat apa. Nanti dicek saja. Wal walidatu itu istri-istri atau ibu-ibu, orang tua perempuan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anak-anak mereka berapa lama? Yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, 2 tahun kamilaini, 2 tahun disusui. Liman arada ayyutimar radha'ah, kalau mereka memang mau betul-betul penuh 2 tahun silahkan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, ayah laki-laki punya kewajiban apa? Rizquhunna, memberikan nafkah. Di sini perhatikan kalimat ujungnya, hunna. Hunna itu siapa? Kata ganti perempuan. Berarti yang dikasih rezeki siapa oleh suami tadi? Istri. Ini nanti ada kaitannya ini dengan intisari yang kita ingin sampaikan. Selain rizquhunna wa kiswatuhunna, pakaian bil ma'ruf, yang baik. Nah, ayat berikutnya masih nyambung terus kalimat berikutnya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, seseorang itu tidak boleh dibebani kecuali tidak boleh dibebani lebih daripada kemampuannya. Ini sebenarnya ayat ini ditujukan kepada siapa konteksnya? La tukallafu nafsun illa wus'aha. Siapa? Kepada para istri yang tadi diberikan rezeki. Kan yang menjadi tugas suami. Nah, tiba-tiba muncul kalimat Allah juga, para istri, la tukallifu nafsun illa wus'aha, jangan kau minta lebih daripada apa yang bisa diusahakan oleh suamimu. Iya, kalau tahu suamimu gajinya cuma segitu, jangan kau minta lebih, kan begitu. Jadi pulang dari sini sampaikan ayat ini. Sampaikan ayat ini. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Kan sering kalau ayat ini sering kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang secara umum setiap orang, tapi untuk konteks ayat ini khusus diberikan kepada para istri supaya dia tahu kemampuan suaminya di mana. Istrinya ngomong, "Ustadz, bagaimana saya bisa tahu kemampuan suami saya? Dia sembunyikan gajinya." Ayo. Kan jadi pertanyaan sekarang. Apakah gaji pendapatan suami harus diketahui oleh istri atau tidak? Ini ekonomi nih. Tidak. Tidak apa iya? Iya Pak, kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan tidak. Nah, ini memang menarik karena Islam tidak datang dengan aturan baku untuk urusan ini. Memang tidak ada. Boleh iya, boleh tidak. Jadi artinya kita diberikan pilihan. Boleh iya, karena saking cintanya Pak, ada satu pasangan. Ini nyata, ini kejadian. Orangnya saya ketemu, baru nikah. Saking cinta, namanya juga baru nikah ya. Semua gajinya dia kasih. Belum habis bulan, baru di tengah-tengah, uang habis. Dia kan bingung. Kemana aja uang itu? Ya kata istrinya, saya belanjakan. Wah, ini gawat ini kalau begini. Bakal urusan ini kalau begini. Menurut hitungan suami, uang dia itu cukup sampai akhir bulan. Hanya nambah 1 mulut, nggak ada masalah. Tapi kenapa baru tengah bulan ini habis, Pak? Akhirnya dia bilang, dia putuskan, kamu nggak bisa pegang uang. Karena memang ada orang bisa pegang uang, ada orang nggak bisa pegang uang. Bukan dia rakus,
bukan dia matre, bukan. Memang nggak punya kemampuan manajemen keuangan. Ada kan orang? Bukan dia sengaja. Memang nggak tahu, pokoknya ada kasih. Betul nggak? Makanya perhatikan. Istri kalau pegang uang suami, boleh nggak dia sedekahin atas uang suaminya? Ini pertanyaan, ada hadisnya. Boleh nggak atas nama, pokoknya ada orang minta-minta, ada proposal masuk, suaminya lagi di luar kota, ada uang di rumah, kasih. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus minta izin. Itu menunjukkan bahwa istri punya batasan. Yang repot kalau dia tidak pernah dengar hadis ini. Yang dia baca hadis, yang dia dengar dari ustadznya hadis memberikan sedekah sebanyak-banyaknya. Kasih. Ujung-ujung habis. Nah, makanya ayatnya kan bunyinya kalau di ayat Al-Quran tentang distribusi, tentang konsumsi itu apa itu? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kau jadikan tanganmu itu terikat di leher. Kan begitu ya? Alias jangan pelit. Tapi sambung ayatnya, jangan berhenti sampai di situ. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bast. Tapi jangan juga tanganmu itu kau buka lebar-lebar tanpa ada pembatas. Datang. Bagus sih, tapi baca ayat Al-Quran. Jangan begini, tapi juga jangan begini. Artinya apa? Harus ada manajemen keuangan. Para pasangan yang mau menikah, salah satu ilmu yang harus dia pelajari bukan hanya doa pada saat mau hubungan. Apa doanya? Allahumma jannibna syaitan. Ya kan? Ya, jauhkan dari syaitan apa yang kamu mau berikan daripada anak ini. Jangan cuma doa itu yang dikuasai, tapi juga kuasai atau pelajari ilmu manajemen keuangan yang sederhana. Berapa uang masuk, berapa uang yang harus keluar, berapa pos untuk saving, berapa pos untuk konsumsi. Itu harus tahu, paling sederhana bisa. Kalau enggak bakalan kacau rumah tangga. Nah, balik lagi ke sini. Ayatnya belum selesai. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra. Tudarra, doror. Sudah ada kata itu. La tudarra walidatun biwaladiha. Nah, ini menarik, kata-kata itu harus dipelajari baik-baik. Tidak boleh membahayakan walidatun, seorang anak bayi, walidatun biwaladiha. Tidak boleh anak bayi itu membahayakan ibunya. Apa maksudnya? Bahaya apa yang diciptakan oleh seorang bayi kepada ibunya? Apa bahayanya? Bahaya bayi sama ibunya apa? Menyusui. Kan bagus kalau ada ASI-nya. Kalau nggak ada, sakit nggak? Ada ASI, susu apa? Formula. Kalau ada duitnya. Kalau nggak ada, Pak, itu bayi akan otomatis ngisep terus kan? Kalau dia ngisep terus, bahaya sama siapa? Sama istri, sama ibu. Atau dia lepaskan begini, karena sudah habis, kiri kanan habis. Nangis nggak? Nangis. Ada nggak kita pernah merasa tangisan anak itu sampai kepada tahap ubun-ubun kita nggak tahan? Ih, ini anak kok nggak berhenti nangis? Pernah nggak? Ada yang pernah merasakan? Alhamdulillah belum pernah. Tapi barangkali ada orang yang itu yang disebut kalau dalam ilmu psikologi itu penyakit mental itu baby blues. Bapak-bapak nggak rasain karena habis bikin anak sibuk di luar. Ibu yang di rumah, penyakit baby blues itu memang kena sama perempuan. Ketika dia baru menikah dan dia tidak punya pengalaman belum experience-nya belum ada, menerima tangisan anak yang nggak berhenti,
itu bisa sampai memuncak. Baby blues itu parahnya sampai ada kejadian di mana? Di Indonesia ada. Dia bunuh anaknya. Ada Pak, baca cerita. Dilempar. Kenapa dia lempar itu? Apa hilang kasih sayangnya? Puncak baby blues. Kejiwaan. Kejiwaan yang memuncak. Gara-gara apa? Boleh jadi dari bayi yang menyusui, gak ada isi, habis. Istrinya juga gak ada makanan di rumah yang dia bisa makan. Kan kalau istri menyusui itu harus dikasih makanan, harus. Gak ada. Mau beli formula, gak ada. Ini dosa siapa? Dosa suaminya. Memang Al-Quran masih bilang la tudarra walidatun biwaladiha. Seorang bayi tidak boleh membahayakan istrinya. Atau barangkali nanti ada penyakit jenisnya, penyakit. Seorang ibu ada air susunya normal, tapi dia tidak bisa disusui karena kalau dia disusui, dia akan membahayakan penyakit yang lain dalam dirinya. Boleh jadi ada. Ini saya belum tahu persis, tapi kemungkinan bisa jadi. Saya membayangkan ada seorang wanita, kalau dia disusui oleh anaknya, itu akan membahayakan dirinya sendiri. Nah, dalam konteks ini, mana yang didahulukan? Bayi atau ibu? Ibu. Bayi masih punya alternatif. Mohon maaf, ayat ini nggak berlaku untuk kamu, nak. Memang ayat ini diminta kita untuk menyusui 2 tahun kamu. Tapi dalam konteks tertentu kamu nggak bisa. Contoh sederhana, nah ini baru ada buktinya. Kalau tadi saya bilang penyakit, ini sekarang nggak. Ada wanita punya anak 1 tahun, sudah 1 tahun hamil lagi. Beda jarak antara kakak sama adik 1 tahun. Jadi waktu adiknya lahir bayi, kakaknya baru usia berapa? 1 tahun. Masih disusui nggak? Masih. Bahkan ada anak bayi 1 tahun nyusunya masih kenceng, ya enggak? Masih ada. Sementara bayi baru lahir. Ini kasus sama saya. Kan yang nomor 3 sama nomor 4 jaraknya cuma 1 tahun. Ini lahir minta disusui sebagai makanan pokok. Ini 1 tahun minta disusui juga. Kira-kira kalau dua-duanya disusui, yang tepar siapa? Ibu. Akhirnya pilihan apa? Kemana? Yang 1 tahun atau yang baru bayi? Pilih bayi. Yang ini kasih susu formula. La tudarra walidatun biwaladiha. Tidak bisa dia memaksa dua-dua kiri kanan, nggak bisa. Ya, supply demand-nya nggak masuk. Yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi 2. Ya, makanya kalau orang tanya soal KB, kan saya akan bilang, kalau KB itu melakukannya niatnya karena khawatir tidak bisa memberi rezeki, salah. Tapi kalau KB itu keluar pakai pil, pakai apa, direncanakan sebagai bagian dari manajemen penyusuan salah satunya, boleh silakan. Karena khawatir kalau terus bukan hanya mulai dari menyusui, mulai dari pakaian, makanan, pendidikan, itu akan terganggu. Karena apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Suami pendapatannya sedikit, bikin anak terus jago. Kenapa? Apa? 1 tahun hiji. Itu bahaya Pak. Ya, memang jangan dibenturkan dengan kita tawakal kepada Allah. Nah, mau buka bab tawakal. Rasulullah kan mengajarkan sama sahabat yang tidak ikat onta di masjid waktu sholat. Ikat dulu baru tawakal. Bikin planning dulu. Ya, walaupun di lapangan ada juga yang berhasil. Tapi itu kan istilahnya qadar maha berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita kan dikaruniai otak untuk bikin perencanaan. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Ayatnya belum selesai. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Anak itu tidak boleh membahayakan ayahnya juga. Nah, ini saya lagi mikir ini contohnya apa ini ya? Anak bayi membahayakan ayahnya ya? Apa maksudnya ya? Allahumma shalli ala Muhammad.
Skip. Saya nggak dapat contoh yang bisa saya sampaikan tafsirannya lebih jelas. Mohon maaf. Ya. Kemarin pernah ada. Ya. Oh bisa saja. Oke. Berarti bukan konteks anaknya bayi. Anaknya sudah besar. Minta beli motor atau iPhone Pro Max. Kalau tidak nggak mau sekolah. Ayahnya gara-gara ingin memenuhi keinginan anaknya, pergi mencuri, korupsi. Nah, ini dia ayatnya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Nah, berarti anak itu harus disiapkan ya. Jangan sampai dia menyusahkan kita. Bukan hanya di akhirat, di dunia saja itu kita harus didik dari kecil supaya kamu jangan bikin susah saya. Gitu. Orang tua saya itu dulu, saya dalam pikiran saya orang tua saya itu nggak punya duit. Kecil-kecil waktu saya kecil, Mbak, itu saya masuk di kepala saya itu orang tua saya nggak punya duit. Sehingga karena pikiran saya besar dengan nggak punya duit, saya nggak minta-minta. Coba bayangkan kalau dalam pikiran saya orang tua saya banyak duit. Minta nggak? Namanya anak-anak pasti minta. Nah di sini juga ternyata satu pelajaran, jangan sampai kita terlalu memperlihatkan kepada anak-anak kita bahwa kita gampang dapat uang. Keinginan kita ikutin habis-habisan. Anak-anak sekarang cerdas. Milenial mereka. Ayah kenapa pakai iPhone saya dikasih Oppo? Kan repot kan? Mulai dia banding-bandingin. Iya loh, dia pintar itu. Dia membanding-bandingkan. Abi kenapa main handphone terus? Saya dilarang. Habislah kita. Iya loh, kita larang anak kita main handphone. Tapi yang dalam penglihatan dia, kita pakai handphone terus. Tak, hahaha, kita nonton. Anak kita ngikut. Ketika kita bilang, stop main handphone. Ayah juga begitu. Ayo loh, habis kita. Tamat riwayat. Jadi saya pesan sama diri saya. Kalaupun kita mau nonton, mau buka sesuatu yang lagi menghibur, kan kita perlu hiburan juga ya. Jangan di depan dia. Pilih tempat yang jauh. Serius ini. Karena boleh jadi itu akan terekam dalam kepalanya. Saya kalau lagi buka YouTube atau tiba-tiba dia datang, kan saya di lantai atas, kan ada tangga, kerja saya kan di dekat tangga, jadi saya tahu siapa yang mau naik. Ya udah dia mau naik, langsung saya pindahin ke WA. Dia kalau datang, saya nggak sebut yang mana yang 4 orang. Kalau dia datang, tidak ada salam, tidak ada apa, yang dia lihat langsung mana? Dia pengen tahu ayahnya buka apa. Serius. Ketika dia lihat saya buka WA, langsung pergi lagi dia, balik. Lagi kerja katanya. Setelah dia pergi baru saya buka lagi. Ya, bukan ingin nakalin dia, tapi kita ingin menjaga apa? Perasaan dan pikiran dia. Itu Pak. Apalagi kalau nauzubillah min zalik, kita buka sesuatu yang tidak layak dia lihat. Serius, bahaya. Dia bisa jadikan itu standar. Dia bisa jadikan itu sebagai standar. Siapa sih yang jadi suri tauladan di rumah? Kita. Apa yang kita lakukan, itu yang akan dia lakukan. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih boleh lanjut? Lanjut ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah la darar wala dirar ini, ada kaidah turunannya. Apa maksudnya kaidah turunan? Kaidah-kaidah di bawah supaya menjelaskan lebih lengkap kaidah pokok. Jadi ada namanya kaidah pokok, ada namanya kaidah turunan. Nah, kaidah turunan yang pertama.
Ad-dararu yudfa'u atau yadfa'u biqadril imkan. Bahaya itu harus dihindari sedini mungkin. Ini kaidah cabang, tapi untuk menjelaskan kaidah pokok. Pokoknya kalau ada bahaya, sudah tahu itu bahaya, hentikan. Sedini mungkin, sebisa mungkin, secepat mungkin, semaksimal mungkin, harus hindari. Ini maksud kaidah ini. Ad-darar yudfa'u biqadaril imkan. Segala upaya harus dikeluarkan mencegah dari bahaya. Contoh, seorang hakim boleh menjatuhkan hukuman bepergian kepada seorang yang sedang punya hutang sepanjang selama dia belum mengangkat wakilnya. Takutnya apa? Kabur. Dia akan bilang, saya nggak kemana-mana Pak Hakim. Nggak bisa. Kalau kamu pergi, bahaya. Kamu bisa kabur. Potensi kabur kamu tetap masih ada. Ya sudah, kamu nggak boleh pergi. Mana paspornya? Kirim nota ke imigrasi. Kalau ada orang ini atas nama ini, langsung tahan. Gak bisa dia kemana-mana. Ya, ini penting. Kenapa? Karena mencegah kabur untuk dia melarikan diri dari kewajiban membayar hutang kepada orang-orang yang dia hutangi, yang dia pinjam. Nah, ini contoh daripada ad-darar yudfa'u biqadaril imkan. Ya, gitu. Apalagi Pak contoh-contoh yang sederhana misalnya? Coba kita lihat, kita pikirkan. Apa ya? Jadi ingat satu cerita, walaupun ini cerita tidak kuat dalam segi hadis periwayatan. Umar bin Khattab lagi duduk, tiba-tiba datang 3 orang, ada 2 orang pemuda, ngapit 1 orang laki-laki yang mereka tuduh sebagai pembunuh ayah mereka. Kata Umar, betul kau bunuh ayah mereka? Iya wahai Rasul. Loh kenapa kamu bunuh? Waktu itu kejadiannya masalahnya masalah onta, masalah apa ya? Pokoknya terlibat begitu, akhirnya dia bunuh. Oke. Terus gimana ini urusannya? Kata 2 orang ini, kisos wahai khalifah, kisos. Udah bunyi. Kisos. Kata khalifah, ya harus kita kisos nih. Kamu nggak mau diet, kami nggak mau. Ya harus dikisos, dibunuh juga seperti mana ayah kami terbunuh. Akhirnya oke, kita laksanakan. Tapi kata pemuda itu, wahai khalifah, saya ini bukan orang sini. Kamu dari mana? Saya dari kampung sana jauh. Kenapa kamu kesini? Ya lagi bisnis. Kejadian ini terjadi, saya nggak tahu gimana. Terus apa mau? Izinkan saya 3 hari. Saya mau pamit ke keluarga. Kan mau dikisos nih. Pengen ucapkan sayonara. Minta restu. Kata 2 orang pemuda, nggak boleh wahai khalifah. Kaburnya nanti nggak balik-balik. Iya kan? Kata khalifah, boleh asal ada yang menjamin. Nggak ada orang yang mau menjamin. Karena kalau dia tidak pulang, yang penjamin berarti yang dikisos. Aslinya anak itu anak baik. Dia nggak sengaja bunuh itu sebenarnya. Khalifah bilang, saya yang jadi wakilnya. Ngeri nih. Ngeri nih. Akhirnya apa? Dilepas. 3 hari ditunggu. Hari ketiga, sudah dekat maghrib, gak muncul-muncul itu orang. Waduh, lehernya Khalifah ini. Pas orang sudah mau putus asa Pak, muncul tuh orang. Orang kan takjub ya Pak ya, takjub kan. Akhirnya ditanya, kenapa masih balik? Apa jawaban anak muda tadi? Saya tidak mau dunia mencatat bahwa dunia mencatat bahwa tidak ada lagi orang muslim yang jujur menepati janjinya. Saya nggak mau itu. Khalifah juga ditanya sama orang-orang. Khalifah kok berani engkau wahai Khalifah jadi wakil? Coba lihat ini kasusnya. Bayangkan kalau dia ketahan berapa menit aja. Gara-gara misalnya apa? Buang air, ya kan? Kata Khalifah, saya pun sama. Saya tidak mau lagi
Sejarah mencatat tidak lagi ada orang yang bisa menolong apa? Saudaranya. Saya siap. Saya ingin membuktikan itu. Akhirnya gara-gara luar biasa, 2 orang anak muda tadi yang nuntut apa? Udah kami maafkan. Ditanya sama orang, kenapa maafkan? Kami tidak mau dicatat bahwa tidak ada lagi orang yang memaafkan di dalam umat ini. Gitu ya ceritanya, luar biasa. Cuman kalau hari ini kayaknya nggak ada yang mau seperti itu. Susah itu ya. Bapak yang dirahmati Allah. Ini berhenti sudah. Baik. Ternyata sudah habis. Ya. Tambahan sedikit satu saja kaidah tambahan lagi. Tambahan yang berikutnya satu kaidah. Ad-darar yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Kalau tadi bahaya belum terjadi, hindari sebisa mungkin. Sekarang bahaya sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, rumusnya yang dipakai apa? Hilangkan segera mungkin. Apapun caranya, hilangkan. Ya, makanya contohnya misalnya begini. Makanya dalam Islam itu, dalam ekonomi, dalam muamalah ada namanya mengembalikan barang. Iya enggak? Mengembalikan barang itu kan macam-macam. Ada namanya mengembalikan barang yang paling gede ya, yang paling cakep itu namanya raddul aib. Mengembalikan barang karena ada cacat. Jadi mau berapa hari pun Pak, kan ada orang ya, hari ini ada orang dia beli online, barang itu nggak pernah dibuka Pak Haji. Karena barang-barang yang dibeli harganya 10.000, 20.000, kota-kota kecil. Paket, ya Pak taruh situ. Paket, Pak taruh situ. Tak pernah dibuka. Serius? Nggak pernah dibuka, ada loh. Nah, ketika barang itu sudah numpuk sekian bulan, atau 1 bulan lah katakan, atau 1 minggu lah, baru dia mulai ambil satu-satu. Buka. Kenapa barang ini rusak? Boleh nggak dia kembalikan? Kalau pakai yang rumus tadi yang paling gede namanya raddul aib, boleh. Asal ada cacat barang itu, kembalikan. Nah, yang model kedua, 3 hari. Ya, 3 hari. Lewat 3 hari, nggak balik. Yang model ketiga, khiyarul majlis. Hanya boleh dikembalikan kalau masih di dalam toko. Makanya notanya itu coba baca nota. Barang yang sudah diambil tidak dapat dikembalikan. Itu 3 model. Ada model yang lebih gagah lagi hari ini, lebih mantap. Tahu nggak modelnya? Datang ke Jambu 2, mau beli handphone baru, sekali sobek plastik beli. Itu nggak ada di zaman Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa muamalah itu berkembang. Cara-cara orang untuk menekan resiko itu semakin berkembang. Coba lihat, asal gesek, robek apa plastik itu, Anda sudah dianggap membeli. Gitu Pak. Berarti barang itu kalau sudah keluar dari plastiknya, sudah dianggap sebagai barang bekas, bukan barang baru. Selesai urusan. Kedepannya nanti boleh jadi Pak, muamalah itu sekali lihat, pegang, beli. Jadi kalau datang jangan pegang-pegang. Bisa jadi Pak. Loh, nanti kalau sudah universe, apa itu sekarang yang lagi populer? Apa? Metaverse. Metaverse itu orang pakai kacamata khusus. Dia akan pergi ke toko X. Toko apa misalnya? Toko sepeda. Dia ketik alamatnya di laptopnya, di handphonenya, pakai itu kacamata. Tekan enter, langsung yang di matanya ini adalah dalam toko itu. Mulailah dia jalan-jalan. Nah, supaya memudahkan, sekali sentuh itu sepeda, langsung masuk ke keranjang belanja. Selesai urusan. Bisa jadi begitu Pak. Ya, nanti orang nikah metaverse. Boleh nggak nikah metaverse? Nggak ketemu. Sebenarnya sudah fikih sudah mengizinkan lewat telepon boleh. Orang menikah lewat surat boleh. Iya, menikah lewat surat boleh. Gus Dur menikah lewat apa?
Oh, nggak lewat surat Gus Dur. Gus Dur menikah mewakilkan kepada pamannya. Paman beliau almarhum itu jadi walinya di sana yang terima dengan wali perempuan. Tapi teman saya canggih, ngalahin Gus Dur. Nikah pakai telepon. Jadi kita lagi subuh-subuh itu, kita mau siap-siap sholat subuh. Dia lagi di telepon. Saya terima nikahnya. Karena perbedaan waktu. Di Mesir jam 5, di Jakarta jam 9 pagi kalau nggak salah. Itu kan waktu akad. Jadi perempuannya lagi terima walinya lagi telepon di sana, lagi rame di rumah itu. Dia sendirian di kamar. Saya terima nikahnya fulana ini. Kita pada kaget, nikah rupanya kawan nih. Jadi bapak, hati-hati kalau istri-istri kalau lihat bapak lagi telepon, bahaya juga itu, jangan. Baik, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata waktu membatasi kita. Masih banyak ini kaidah-kaidah turunan yang belum kita jelaskan, tapi mudah-mudahan ini cukup bermanfaat bagi kita. Dan ini menarik belajar, kita pelajari itu terus belajar, ternyata muamalah itu luar biasa. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan, mohon maaf kalau ada kekurangan kata-kata yang tidak saya sengaja. Kita tutup sekali lagi dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.